Abang nggak tahu setan bermalam di hidung? Nggak tahu lah, karena mereka kasat mata. Oke, baik. Bukan masalah nggak tahu, Anda nggak lihat. Maksudnya informasi itu tahu nggak? Informasi bahwasanya setan bermalam di hidung. Iya, tahu nggak informasi itu? Nah, saya nggak tahu juga. Oke, saya kasih contoh. Saya balikan kamera saya. Saya Hindu, Bang. Hindu, oke lah. Karena Muslim sudah banyak yang nggak berani naik ke sini. Anda pun Hindu, tapi nanti motivasinya apa? Silakan, Bang. Silakan. Saya senang aja nyimak ini. Senang. Nyimak Bang Idis. Senang. Biasanya kalau Hindu namanya Made, Nengah, kemudian Kade. Ini kok Anda namanya Apet? Ini Hindu dari mana ini? Bali. Iya, Bali kok namanya kok Apet? Wayan. Oh, Wayan. Itu cuma di medsos saja. Oh, di medsos saja. Nama aslinya Wayan. Iya. Gimana Pak Wayan? Apakah ada yang dipertanyakan atau bagaimana? Kalau saya sih semua agama itu mengajarkan kebaikan, cuma Enggak semua agama mengajarkan kebaikan, Bang. Kalau seandainya semua agama mengajarkan kebaikan, Bang. Seandainya. Enggak ada, Bang. Itu yang teriak-teriak di pengadilan ketika divonis mati langsung teriak Allahu Akbar, enggak ada. Abang tahu kasus Bom Bali, tahu kan? Itu para terdakwanya ketika divonis mati dia teriak Allahu Akbar. mungkin Dia nggak menyadari bahwa yang dilakukan dia itu kejahatan. Jadi jangan abang bilang semua agama ngajarin yang baik, enggak. Bang. Begitu. Seandainya orang membaca Injil, maka dia tidak akan mungkin dia ngerakit bom terus ngebom bunuh diri. Tapi saya nggak tahu buku apa yang dibaca dia sehingga dia jadi seperti itu. Saya nggak tahu. Itu masih menjadi misteri. Masih menjadi misteri. Buku apa sebenarnya yang menjadi buku manual orang menjadi teroris? Saya nggak tahu. Itu masih menjadi misteri pertanyaan. Itu harusnya BNPT yang memecahkan itu. Di doktrin ajaran yang nyeleneh itu, Bang. Ya kita nggak tahu, Bang. Artinya ya masalahnya terus menerus kejadian, Bang. Kejadian terus menerus yang ngebom itu kejadian terus menerus. Pasti dia bacanya buku ini, buku itu, pasti. Tapi kebanyakan sih yang gitu kan, yang sering nyebut Allah takbir gitu ya. Iya. Kebanyakan sih. Ini Bang ya, saya kasih kejadian-kejadiannya ya. Abang tahu seorang wanita yang memakai cadar datang ke Mabes Polri, dia ingin menembak Kapolri kalau tidak salah, tahu? Pistol itu ya? Iya, yang bawa pistol itu. Nah, itu perempuan cadaran, Bang. Nggak tahu juga sih. No, jangan nggak tahu, Bang. Kita harus, Bang, kalau mau negara ini aman, kalau mau negara ini sentosa sejahtera, kita harus cari akar permasalahannya. Kita nggak boleh nggak tahu, nggak boleh. Ini tugas BNPT, kita banting tulang siang malam pagi siang sore bayar pajak kepada negara ini supaya kita ini hidup tentram dan damai. Betul? Iya kan? Seharusnya gitu kan. Iya, seharusnya makanya kan gitu. Seharusnya begitu, tapi ini Bang ya, sebentar. Nih. Saya kasih sebentar ya. Bentar. Sebentar ya Bang ya. Iya, oke. Saya kasih literaturnya nih. Nih ya. Nama perempuannya, namanya itu sebentar ya. Saya kasih. Nih banyak nih. Ini sosok Siti Elina, wanita bercadar. Nih. Siti, namanya Siti. Sebentar, saya balikkan dulu kamera saya Bang ya, nih.
Nih, kita kasih. Ini bukan cuma 1 2, enggak 1 2 Bang. Nah tuh, kelihatan Bang? Ya banyak sih. Nih, misalnya nih kita balikkan nih ya. Nih. Nih, polisi menangkap seorang perempuan bercadar yang membawa senjata api saat akan masuk ke istana presiden. Tuh, ini 1. Ya, banyak lagi. Terus yang wanita yang bercadar hitam yang meninggal tewas ditembak itu. Yang meninggalkan surat wasiat, ya kan? Yang sangat agamis surat wasiatnya, ya kan? Banyak Bang. Tapi gini juga Bang. Kan orang Islam kan paling banyak di Indonesia. Tapi kejadiannya juga pasti paling banyak di Indonesia juga kan gitu kan. Karena kita minoritas, orangnya kan dikit. Kejadiannya juga dikit kan gitu kan. Iya, cuman maksud saya begini Bang, karena kejadian ini sudah terus menerus, ya kan, bom di katedral Surabaya, yang dia, suaminya, anaknya, ya kan, dibawa. Tahu Bang kejadian itu? Kalau itu nggak tahu saya Bang. Ada Bang, itu agamis juga. Ya kalau kita ngomong Islam gitu dah, kita nggak usah kita nggak usah tutup lah. Terus yang di Astana Anyar, Polsek Astana Anyar menyerang Polsek Astana Anyar, tahu Bang? Di Jawa Barat. Oh itu ya, masa kita mau bilang dia bukan Islam Bang? Dia datang membawa sepeda motor, di sepeda motornya itu ada tulisan At-Taubah 29. Kalau yang di Kuningan itu pernah dengar. Iya. Jadi kejadian terus menerus. Ini kejadian terus Bang, terus lagi, terus besok masih kejadian lagi. Gitu Bang. Kenapa coba? Kenapa kalau orang Kristen Natalan, kenapa kalau orang Kristen tahun baruan harus ada tim gegana? Kenapa? Ada apa? Kenapa? Iya, saya heran kenapa coba? Karena akan ada orang-orang, karena diwaspadai ada orang-orang kayak begitu yang baca buku nggak tahu apa itu. Gini aja Bang. Kita berdoa sesuai agama kita supaya kita damailah di Indonesia ini. Betul Bang, tapi juga kita harus punya action Bang. Actionnya itu apa? Menyadarkan kamu ini loh, kamu ini ada di jalan yang gak bener. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus pernah berkata, pada nanti ya akan ada orang-orang yang berusaha untuk menganiaya kamu, bahkan melenyapkan nyawamu, dan mereka akan mengira bahwa mereka itu akan berbakti kepada Tuhan. Itu. Ada orang-orang yang akan seperti itu nanti, itu sudah dibuatkan oleh Yesus. Tentang datangnya orang-orang yang nanti akan membunuh kamu, membinasakan kamu, dan mereka mengira bahwa perbuatan itu adalah untuk berbakti kepada Tuhan. Dan itu terjadi Bang, makanya Bang, ketika saya buat acara seperti ini, saya itu ingin menyadarkan ajaran yang benar, ajaran dari Tuhan Yesus, supaya apa? Supaya orang itu hidup. Bagaimana orang itu hidup? Bagaimana kamu harus mengasihi sesamamu manusia. Bagaimana kamu harus membalas yang jahat itu dengan yang baik. Ketika orang jahat sama kamu, kamu tetap harus berbuat baik kepada dia. Nah ini gak ngapa-ngapain Bang. Ini gak ngapa-ngapain. Lagi di gereja bagus-bagus Bang. Itu apa? Coba, karena apa itu? Karena ada roh kebencian yang masuk merasuki dirinya. Itu ego oknum itu Bang. Ya dibilang oknum juga ada terus Bang. Nanti ada lagi. Gitu loh. Tapi sering terjadi ya Bang ya? Ya bukan sering-sering Bang. Berapa kali kita lihat. Bentar lagi ada bom meletus di sini, bom meletus di situ, lagi-lagi pengikutnya itu lagi. Gitu loh. Orangnya kayak begitu lagi, kayak begitu lagi gitu. Terus Bang masalahnya kejadian begitu. Di luar Bali banyak juga yang kejadian sama Kristen. Banyak Bang, di mana-mana Bang. Di mana-mana seperti itu. Tapi saya berdoa semoga Indonesia ini damai lah.
Semoga Bang, mudah-mudahan Bang. Mudah-mudahan makanya Bang, kita menyadarkanlah supaya orang itu tidak menganut ajaran-ajaran yang penuh dengan kebencian seperti itu Bang. Bang, Oke Bang ya. Mengingatkan orang, Bang, saya pesan terus mengingatkan orang ke jalan yang benar Bang. Betul, ini yang saya lakukan ini juga seperti itu Bang. Contoh ini kasih contoh, Abang tahu ini? Ini preman Cikiwul, tahu Abang? Preman Cikiwul tahu nggak? Abang tahu preman Cikiwul? Ini loh, yang lagi viral. Saya do Cikiwul. Ari ditanam di Cikiwul, lahir di Cikiwul. Ya, nenek moyang kakek babe, nenek moyang ya buyut kakek di Cikiwul, asli Cikiwul. Ari ditanam di Cikiwul. Wah, kalau udah ketemu orang kayak begini udah ini lempar ke laut. Nah, maksudnya begini Bang, maksudnya begini. Contoh ya Bang ya, ini ya kan. Waktu misalnya Bang, kalau tidak di bulan puasa, ya orang ini yang preman Cikiwul namanya Suhada ini namanya ini, ya kan? Namanya sangat Islam ini Suhada. Ketika tidak di bulan puasa, dia nggak minta jatah preman untuk takjil, nggak minta dia. Tapi waktu di bulan puasa, justru malah dia minta jatah preman, harus orang ngasih uang untuk mengadakan takjil. Makanya saya bilang Bang, kalau dalam hadis dikatakan bulan puasa setan dirantai, tetapi kenapa faktanya di bulan puasa malah kejahatan meningkat? Ini gimana? Gitu loh. Betul? Nah, macet ya udahan. Oke lah ya, kita turunkan dulu. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Nampaknya dia sudah macet teman-teman. Ini kenapa si Ar-Rasyid ini datang-datang nih? Tadi dia oke, kita turutin si Ar-Rasyid. Berat ini. Kenapa tadi menyenggol-nyenggol saya ini? Gimana Ar-Rasyid? Apa? Kenapa di dalam hadis di bulan Ramadan? Gini, Saya belum selesai ngomong. Iya, kenapa kok panikan begitu? Kenapa kok panikan? Satu. Bisa nggak? Saya belum selesai ngomong. Oke. Gini loh. Kenapa? Nah, kan? Kelabakan kan? Gelagapan kan? Gelagapan. Menurut hadis, setan-setan diikat, betul? Kelabakan. Nah, kayak begini mau ngajak diskusi. Loh, sekarang gini. Rasyid sebentar dulu. Menurut hadis, di bulan Ramadan, gue mau ngomong. Setan-setan dirantai. Itu, nih gue baca nih. Bulan Ramadan setan dirantai. Fakta bulan Ramadan kejahatan meningkat. Nah, betul enggak? Betul. Berarti siapa yang bohong? Hadis atau apa? Berarti apa? Berarti yang bohong hadis atau fakta? Yang mana? Kayak gini mau diajak diskusi. Waduh, udah tidur di bawah lah. Apa yang mau diajak diskusi dari kamu kayak begitu? Kamu saja udah pura-pura bingung, udah pura-pura linglung. Aduh, kenapa kita begini teman-teman? Aduh, berat. Oke ya, kita kasih naik ada Imam Adi Nugroho. Imam Adi Nugroho. Ya, selamat malam Imam Adi Nugroho. Halo. Ya, selamat malam Bang. Ya, Bang Imam, apakah Anda seorang Muslim Bang? Ya Bang. Ya, Muslim Bang? Iya Bang. Ya, silakan Bang, silakan. Yuk. Iya Bang. Mau nanya Bang. Apa itu Bang? Itu. Nggak mau bahas tema ini? Yesus kan ya Bang? Enggak Bang, masalah Tuhan Yesus itu Bang. Maka teman-teman begini teman-teman ya. Boleh gini. Teman-teman jangan bosen-bosen ya. Karena memang itu cuman itu pertanyaan orang Islam teman-teman.
Dari dulu sampai sekarang pertanyaan orang Islam memang cuma itu, nggak ada yang lain. Jadi teman-teman jangan bilang sama saya, Bang, temanya diganti, Bang, karena nggak ada tema lain. Orang Islam nggak punya tema lain selain daripada itu. Silakan. Silakan. Mana ini suruh diskusi tapi ini tidak boleh, banyak tidak boleh, udah Bang turunkan. Boleh Bang, boleh. Cuman saya cuma ngomong sama penonton. Saya cuma ngomong sama para penonton bahwasanya orang Islam tidak punya tema lain selain daripada Yesus Tuhan. Nggak ada yang lain dari itu. Silakan. Yuk. Iya Bang, oke siap. Ini Bang, Tuhan Yesus itu kan dibunuh Bang dan disalib kayak gitu Bang. Kalau tidak dibunuh kenapa salib itu dibuat apa namanya, disembah itu, dibuat disalib, dibuat di tempat ibadahnya itu Bang. Itu gimana itu Bang? Kalau benar-benar tidak dibunuh gitu Bang. Kalau benar-benar dibunuh Tuhannya itu gimana itu Bang? Kayak itu Bang. Cuma ingin tahu saja. Teman-teman paham nggak dengan pertanyaan dia? Kalau benar-benar tidak dibunuh itu gimana teman-teman? Dan itu di mana, di rumah? Iya, kalau tidak dibunuh. Bang, abang lulus sekolah nggak? Sebentar, abang lulus sekolah nggak? Gitu, kalau nggak percaya dibunuh. Lulus sekolah atau enggak? Oke lah. Ini kita ngobrol lama kayak begini kita. Itu abang kalau dibunuh itu, kalau nggak dibunuh gimana? Kalau dibunuh, kalau nggak dibunuh itu gimana? Kalau dianu tempat ibadah itu, bingkai dulu pertanyaanmu yang baik dan yang benar gitu. Atau bila perlu Anda belajar lagi berbahasa Indonesia. Udah tahun 2025 saya masih ingat dengan zaman dahulu masih ada orang yang bahasa Indonesia nggak lurus. Ini udah tahun 2025 teman-teman, masih ada orang bahasa Indonesia nggak lurus. Aduh, gimana sih? Bunda Obed Akenyol, Bunda Obed. Ya, selamat malam. Selamat malam Bang. Laki-laki, profil wanita, tapi laki-laki. Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Yuk. Silakan. Halo? Iya Bang. Ya, silakan Bang. Ya, silakan, apa mau Abang bahas? Ya, tadi saya dengar maksudnya ada pertanyaan bahwasanya mengapa di bulan puasa masih banyak terjadi. Baik. Kita kembalikan ya. Kita kembalikan backgroundnya sebentar. Ini. Menurut hadis, di bulan Ramadan itu setan-setan dirantai. Dibelenggu gitu. Tetapi faktanya, kenyataannya malah di bulan Ramadan kejahatan tuh meningkat. Contohnya adalah jagoan Cikiwul, ya kan? Nah ini, ya kan? Namanya syuhada. Asli Cikiwul, ari-ari ditanam di Cikiwul. Nah, ya itu, kalau menurut apa penjelasan dari guru ngaji, itu kan pernah. Artinya berdua sampai guru ngaji itu ngomong bahwasanya mengapa di bulan Ramadan masih ada kejahatan padahal setan-setan diikat. Ya, diikat, padahal semuanya diikat. Itu menurut guru saya, karena saya juga ilmunya dangkal. Cuman saya menyampaikan kata guru saya bahwasanya yang disebut bulan Ramadan menahan nafsu, menahan lapar dan menahan segalanya, termasuk juga itu hal yang tersebut sebenarnya yang jadi setan itu adalah artinya di dalam pikiran kita sendiri Bang. Berarti setan-setan nggak jadi diikat kalau begitu Bang? Bang, setan-setan menurut Muhammad diikat. Artinya dia nggak bisa dilepas tuh. Ngikat dia, namanya diikat kan, dia nggak lepas. Artinya walaupun Anda kok gitu. Ketika setan-setan diikat, tidak mungkin setan itu tidur di lubang telinga Anda, di lubang hidung Anda. Ya kan?
tidak mungkin kencing di telinga Anda. Buktinya, faktanya, mau di bulan Ramadan, mau nggak di bulan Ramadan, tetap saja banyak orang yang nggak sholat subuh. Tetap saja setan kencing di telinga orang. Betul nggak? Masalah itu Bang, masalah. Coba itu. Bang, pelan-pelan ya, pelan-pelan Bang. Menurut Muhammad, apa penyebab orang tidak sholat subuh atau terlambat bangun subuh? Kalau seperti itu Bang, itu karena masih terpengaruh nafsu. Bukan Bang. Menurut Muhammad, seseorang tidak bisa bangun subuh, tidak sholat subuh karena setan kencing di telinganya. Nah, menurut orang yang sama, Muhammad yang sama, di bulan Ramadan setan-setan diikat. Tapi di bulan Ramadan banyak muslim tidak sholat subuh. Artinya omongan Muhammad bahwa setan-setan itu diikat, tetapi faktanya tetap saja setan masih kencing di telinga orang di bulan Ramadan. Berarti siapa yang jadi pendusta di sini Bang? Coba. Begini Bang, saya pertanyaan Abang, mau jawab pertanyaan. Silakan. Kita kasih kesempatan muslim ya, silakan. Dalam Islam kita ada yang taat beragama dan ikut jalan Al-Quran dan ikut apapun yang dikerjakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan ada juga yang cuman ikut gak ikut. Saya tanya di agama Abang, apakah semuanya itu bagus? 100% bagus? Sudah bisa saya jawab? Bisa saya tanggapi? Ya. Tanggapi aja Bang. Baik, ini Abang ini melakukan kecacatan berpikir. Saya tidak pernah mengatakan bahwa semua orang yang di KTP-nya, di kolom KTP-nya tertulis Kristen, maka dia akan menjalankan agama Kristen. Enggak, saya nggak bilang begitu. Banyak orang Kristen tapi kelakuannya setan banyak. Cuman agamanya aja doang, banyak. Ya kan? Tapi kita nggak bicara itu Bang. Kita bicara bagaimana statement Muhammad di bulan Ramadan setan-setan diikat. Artinya tidak mungkin setan-setan itu kencing di telinganya orang Islam. Betul nggak? Karena lagi diikat dia. Betul nggak? Betul. Nggak? Tapi faktanya banyak nggak muslim yang nggak sholat subuh di bulan Ramadan? Banyak. Apa penyebab mereka tidak sholat subuh? Penyebab mereka tidak sholat subuh sebenarnya setan itu hanya kiasan bahwasanya setan itu karena setan kencing di telinganya. Berarti omongan Muhammad kalau setan-setan itu diikat menjadi bohong. Buktinya setan masih kencing di telinga orang Islam. Betul nggak? Dan kembali lagi pada bulan puasa. Gimana Bang ini logikanya ini? Aduh. Bang, pelan-pelan ya saya mikir Bang ya. Gini, Abang kalau sholat ambil air wudhu nggak? Kalau sholat ngambil air wudhu Bang. Oke, dihirup nggak 3 kali? Gitu, dihirup 3 kali? Dihirup. Oke, kemudian disemburkan 3 kali? Gitu? Ya. Kenapa? Karena apa? Karena itu sunnah Rasul. Bukan, contoh penyebab konkretnya karena apa? Karena kan saya udah bilang Bang, saya ilmu pengetahuannya. Karena setan bermalam di situ tadi malam. Loh, kok malah ketawa Abang ini gimana? Gimana Abang nggak tahu? Gimana nggak ketawa? Begini Bang, apa? Abang nggak tahu setan bermalam di hidung? Nggak tahu lah, karena mereka kasat mata. Oke, baik. Bukan masalah nggak tahu Anda nggak lihat. Maksudnya informasi itu tahu nggak? Informasi bahwasanya setan bermalam di hidung. Iya, tahu nggak informasi itu? Nah, saya nggak tahu juga. Oke, saya kasih contoh. Saya balikan kamera saya. Nih Bang ya, nih. Sabar ya teman-teman ya. Kita harus ngobrol sama mereka ini, kita harus sabar ya. Kita kalau nggak sabar nanti ini. Nih, dari Abu Hurairah. Jika seorang di antara kalian bangun dari
tidurnya, hendaklah dia beristinsar, memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Nah, sekarang saya tanya, di bulan Ramadan Anda berbuat seperti ini nggak? Tetap nggak seperti itu? Nah, itu masih... Bang, dijawab dulu Bang. Di bulan Ramadan Anda tetap beristinsar nggak? Itu dari siapa dulu? Aduh, sekarang mereka udah malsu-malsuin hadis mereka sendiri. Bang, kalau memang di bulan puasa setan sudah diikat, ngapain orang Islam beristinsar lagi? Menyedot-nyedot air 3 kali, menyembur-nyemburkan 3 kali. Bukankah setan-setan sudah diikat? Ini bagaimana ini saudara logikanya? Sungguh Anda ini terlalu ya. Bang, ayolah kita logis lah Bang. Ayo saya ajak Anda berpikir logis Bang. Sampai kapan Anda percaya? Yuk. Yang ngeluarin hadis itu, saya tanya hadis itu riwayat dari siapa dulu? Nah, berarti Anda sudah malsu-malsukan hadis sekarang kan? Hadis-hadis kamu yang bikin. Kalian yang bikin. Orang Karesteng lagi yang dibilang memalsukan. Bang, sekarang saya pakai logika Anda ya. Saya pakai logika Anda. Kalau setan-setan diikat, berarti mereka bisa tidur di lubang hidung nggak? Saya kan udah bilang sama abang, kalau setan-setan yang sudah diikat emang di bulan puasa. Kalau diikat artinya ada nggak setan-setan yang lepas dari ikatannya kemudian tidur di lubang hidungnya orang Islam? Itu hadis siapa dulu yang Baik, kita tampilkan lah ya. Kita harus sabar teman-teman ya. Hadis apa itu? Baik, kita tampilkan. Oke ya, nih. Saya balik lagi kamera saya. Aduh, kita harus sampai capek-capek ini teman-teman ya. Sebentar, sabar ya Bang ya. Kita balikkan lagi kamera saya Bang, sabar. Sabar ya Bang ya. Bagaimana Anda ini tidak percaya dengan hadis sendiri? Anda nggak percaya? Saya balikkan dulu kamera saya. Sabar Bang. Nih Bang. Nih Bang ya. Saya balik. Bang, kelihatan nggak kamera saya Bang? Kelihatan? Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali karena setan bermalam di hidungnya. Nih hadis Sahih Muslim nomornya 238 ya kan, banyak nih Bang hadis-hadisnya Bang, gak cuma satu itu. Nah, sekarang di bulan Ramadan Muslim kayak gini juga nggak? Ngambil-ngambil air wudhu nggak? Iya, ngambil kayak gitu. Oke, menurut hadis ngambil air wudhu karena setan bermalam di hidung, betul? Ya, betul itu. Loh, katanya di bulan Ramadan setan diikat. Ternyata masih juga bisa masuk lubang hidung Islam. Yang mana yang benar? Ayo, yang mana? Berarti salah satunya harus bohong. Betul nggak? Tidak mungkin dua-duanya benar. Hah? Iya, abang kan nanya yang benar. Nanya yang mana yang benar? Penjelasan. Setan diikat di bulan Ramadan atau setan tetap bisa tidur di lubang hidung orang Islam ketika di bulan Ramadan? Nah, itu kan yang ditanya yang benar. Kata guru saya sebenarnya Bang, yang dimaksud setan diikat, kita belajar mengikat nafsu birahi kita semuanya, nafsu amarah. Sudahlah hadis kalian ingkari intir sendiri. Sungguh Anda tiada lain adalah kaum yang suka memelintir. Dan tiadalah suatu kaum melainkan kalian adalah yang tukang memelintir. Dan sungguh bagi kalian tiada lain tempatnya adalah di dalam neraka jahanam. Saya menyampaikan sesuatu. Silakan. Abang mau nanya kebenaran, sebenarnya seharusnya di lab yang seperti ini abang buat janji sama orang yang artinya benar-benar tahu jalan. Sudah saya buat tantangan kepada Ustadz Abdul Somad.
kepada Ustadz Adi Hidayat, kepada Ustadz Firanda, dan kepada Ustadz yang lain, Ustadz Felix Yao, siapa lagi? Kepada mereka yang tukang-tukang bahasa agama Kristen, ayo, saya tantang, ayo. Jangan beraninya kalian bahas agama Kristen di masjid. Adi Hidayat bahas Kristen di masjid. Itu benar. Artinya kalau kita yang berpengetahuan dangkal, ujung-ujungnya entar renggang. Artinya sama akan betul Bang. Saya pun sudah banyak yang mengkritik. Bang, coba Bang, kalau berani itu jangan sama Islam-Islam yang awam. Coba sama Ustadz ini, Ustadz Adi Hidayat. Lu masalahnya sudah saya tantangin, tapi merekanya nggak ada. Merekanya pergi kemana? Coba. Tahu kalau seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Cuman kalau masalah yang tadi, yang katanya setan itu dibelenggu di bulan puasa, sebenarnya kita, kata Ustadz itu, belajar mengendalikan hawa nafsu dan semuanya di dalam diri kita. Kayak bukan gitu. Begitu Bang, itu berbicara mengenai keberadaan setan-setan yang betul-betul diikat. Kemudian pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup. Bagaimana mungkin setan diikat, tapi di detik yang sama setan kencing di lubang hidung? Apa jangan-jangan rantainya panjang sampai ke hidung Anda? Lalu apa manfaatnya setan diikat? Kalau toh setan bisa keluar dari ikatannya lalu tidur di lubang hidung Anda. Masih banyak muslim yang tidurnya kesiangan. Malah makin kesiangan tidurnya di bulan Ramadan. Loh, betul. Di bulan Ramadan kalian itu malah bangunnya malah makin siang. Buktinya jam kerjanya malah makin siang. Padahal katanya orang yang tidak bangun subuh, mengerjakan sholat subuh akibat setan kencing di telinganya. Masa di bulan Ramadan setan udah diikat masih nyampe kencingnya? Jatuh gitu kencingnya dari neraka ke telinga Anda. Gimana Anda ya? Cobalah Bang, saya mengajak Anda berpikir nih Bang. Ya, kalau Anda percaya kepada Muhammad, memang Anda nanti percaya kayak begitu. Setan makan pakai tangan kiri, betul? Betul nggak setan makan pakai tangan kiri kata Muhammad? Betul. Iya. Tapi kalau Anda mengikut Yesus, ajaran di dalam Injil nggak seperti itu. Nggak ada. Setan makan pakai tangan kiri, kencing di hidung, tidur di hidung, nggak ada. Ya, kalau bedanya begini Bang. Kalau Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan setan, Yesus mengusir setan itu dari tubuh orang yang kerasukan setan itu. Ya kan? Dengan cara Diusirnya setan itu dari tubuh orang yang kerasukan setan itu. Sehingga orang yang kerasukan setan itu menjadi sembuh dan waras kembali. Nah, sementara di dalam ajaran agama Islam, tahu nggak percakapan antara Muhammad dan Aisyah? Aisyah pernah nanya sama Muhammad, wahai Rasulullah, apakah manusia itu didampingi oleh korin? Maksudnya jin, setan yang menggoda dirinya. Muhammad bilang iya. Setiap manusia didampingi oleh setan atau korin itu, jin korin itu. Untuk menggoda mereka untuk melakukan kejahatan. Membisikkan kejahatan. Tapi Aisyah bilang, apakah engkau juga termasuk wahai Rasulullah? Kata Aisyah. Tapi apa kata Muhammad? Ya, termasuk juga aku. Tapi korin yang mendampingiku sudah masuk Islam, kata Muhammad. Iya. Kalau Yesus berhadapan dengan setan, diusirnya setan itu. Sementara kalau Muhammad berhadapan dengan jin korin, malah jin korinnya masuk Islam. Betul? Kalau masalah itu saya tidak bisa membenarkan juga Bang. Nah, nggak bisa. Bang, gini Bang ya, gini. Sebentar Bang. Kalau Abang baca Al-Quran, apa kata orang-orang, kata masyarakat terhadap Muhammad? Apa coba katakan Bang? Jelasin Bang. Menurut Al-Quran, ketika Al-Quran itu didakwahkan kepada manusia itu bilang, sungguh ini adalah sihir yang nyata, betul? Terus? Betul nggak? Saya bilang dulu, betul nggak?
Saya nggak tahu itu. Waduh, nggak tahu lagi. Saya bacakan ayatnya Bang ya. Saya bacakan Bang ya. Sebentar ya Bang ya. Sebentar Bang ya. Saya akan bukakan ayatnya di dalam Al-Quran. Bahwasanya orang-orang itu menuduh bahwa Al-Quran itu adalah sebuah dongeng-dongeng, adalah sihir dan lain sebagainya Bang ya. Saya bacakan dulu ya Bang ya. Sebentar, sabar ya Bang ya. Misalnya nih Bang ya. Coba buka surat Al-Anbiya ayat yang ketiga Bang. Buka aja di situ Bang. Nih Bang ya, saya bacakan ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ketiga, saya bacakan. Sebentar. Nih, hati mereka dalam keadaan lalai dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tiada lain hanyalah seorang manusia seperti kamu. Maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Jadi, menurut orang-orang bahwa Al-Quran dan Muhammad itu hanyalah sihir semata. Tahu? Ya, terus. Dan Anda percaya nggak dengan itu? Saya kurang berpengetahuan di situ, Bang. Kurang berpengetahuan. Oke, baiklah. Kalau kurang berpengetahuan ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain, Bang ya. Pesan saya, Bang. Saya harus berpesan juga. Gini, Bang. Saya sebagai Kristen, saya memberitahukan kepada Anda tentang jalan yang benar. Kalau Anda mau jalan yang benar, ikut Yesus. Jangan ikut orang di kuburan. Ya. Yang harus Anda jadikan junjungan itu adalah harus Yesus. Jangan orang yang ada di kuburan. Yang harus Anda ikuti, Anda jadikan suri tauladan, panutan, ikutan. Bukan orang dalam kubur, tetapi haruslah Yesus. Itu pesan saya kepada Anda. Oke? Tetap ikut Muhammad saya, Bang. Waduh, tetap ngeyel dia ikut orang di kuburan. Baik, terima kasih Bang.